Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik. Ya, sehat semua? Sehat. Baik, syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, keselamatan sehingga kita bisa bertemu bertatap muka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, yang mana beliau merupakan teladan untuk kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, sedikit Bapak akan menyampaikan sebelum materi kita pelajari. Ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Minggu yang lalu belajar tentang sebelumnya sifat terpuji. Kalau yang ini tambah lagi tentang ya. Jadi kita sudah melewati 2 mata pelajaran dalam materi pendidikan agama Islam. Ya. Mungkin sedikit Bapak akan menyampaikan mengulas pelajaran minggu yang lalu. Yang 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat perilaku, ya, sifat-sifat yang terpuji. Di mana sifat terpuji itu kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya, yaitu sifat amanah, ya, sifat-sifat jujur, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk, sebelum kita masuk silahkan kalian merapikan tempat duduknya, jangan ada yang belok-belok begini, santai duduknya yang bagus, ya. Seperti orang yang mau belajar. Kemudian kita sebelum belajar silahkan berdoa. Silahkan dipimpin siapa yang tuanya. Kelasnya? Ya, amin. Amin. Silakan amin berdoa. Mas, kita belajar doa dimulai. Doa selesai. Salam kepada Pak Guru. Yang ini ada semua dalam kelas ini? Ada yang tidak hadir? Ada semua? Ya, alhamdulillah berarti ada semua. Tinggal kalau memang begitu, mari kita masuk pada materi yang akan kita pelajari, ya. Yang akan kita pelajari yaitu tentang apa? Iman kepada kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Ada yang tahu maksud malaikat itu siapa? Ada yang tahu malaikat itu siapa? Malaikat adalah makhluk Allah. Terus yang lain? Malaikat itu tugasnya. Malaikat adalah apa? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan
untuk beribadah dan memuji Allah dan melaksanakan tugas-tugasnya. Nanti disampaikan di video pembelajaran, Bapak akan sampaikan tentang materi-materi iman kepada malaikat. Kemudian, nah baik, dengan tujuan hari ini ya, kita belajar tentang iman kepada malaikat, diharapkan kalian bisa menjelaskan iman kepada malaikat. Kalian paham bahwa malaikat itu apa beserta tugas-tugasnya. Kemudian malaikat itu berbeda dengan makhluk yang lain. Kan bukan hanya malaikat saja yang diciptakan Allah, ada manusia, ada jin, ada yang lain. Ya, jadi nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan dan memahami tentang iman kepada malaikat. Baik, kita masuk pada video Bapak tampilkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku yang sama-sama berbahagia, yang merupakan kali ini kita akan membahas tentang materi pada pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu materi iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat ya, berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nama-nama malaikat dan tugasnya. Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. 10 nama malaikat beserta tugasnya. Nanti setelah pembelajaran ini, di video pembelajaran ini selesai, ya, nanti Bapak akan beri tugas untuk nama malaikat beserta tugasnya, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mika, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan kemudian kita akan mengetahui apa itu sifat-sifat malaikat, yaitu pertama selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak berisi kelamin, tidak laki-laki atau perempuan, tidak perlu makan, minum dan tidur, tidak mempunyai nafsu, selalu bertasbih dan pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu benar dan tidak pernah bohong, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian tidak berangan-angan tipu karena malaikat tidak. Yang terakhir adalah selalu disiplin yang kemudian kita akan mengetahui cara mempelajari perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya, yaitu malaikat asal kejadiannya diciptakan daripada nur atau cahaya. Sifat-sifatnya selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki hawa nafsu, tasbih dan tidak sombong. Kemudian juga diciptakannya malaikat adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian manusia asal kejadiannya diciptakan daripada sari pati tanah. Sifat-sifatnya adalah memiliki hawa nafsu dan akal, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terus ke dalam kehancuran. Tujuan diciptakannya manusia untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin, iblis dan syaitan asal kejadiannya diciptakannya dari tanah. Sifat-sifatnya diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau membangkang. Kemudian bersifat sombong, menentang durhaka dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan diciptakannya jin, iblis dan setan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala
sehingga menjadi makhluknya. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana cara menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat-sifat setan dengan meyakini dan memahami sifat malaikat. Hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar, karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk bertugas. Iblis dan setan adalah menggoda manusia agar terjerumus di jalan yang belakang. Kemudian bagaimana agar kita terhindar dari godaan syaitan tersebut? Sangat diperlukan langkah-langkahnya. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Kemudian memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut. Nikmat beriman kepada malaikat, ya. Langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmah dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Hikmahnya adalah sebagai bukti keimanan seseorang, kemudian menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan kekuasaan Allah SWT. Kemudian dengan mengetahui sifat keadaan dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Kemudian akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin. Kemudian akan menambah rasa cinta mereka karena mereka ibadah dengan sempurna dan memohonkan ampunan kepada Allah. Kemudian membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan manusia. Kemudian menumbuhkan rasa syukur kepada Allah SWT. Terima kasih. Inilah yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih kepada kalian semua yang bisa menyimak dan mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Dan Bapak ingin saya ya itu tadi penampilan video pembelajaran tentang materi iman kepada malaikat. Ya, sebelum nanti beberapa hal yang akan kita gali tentang iman kepada malaikat ini, ya, Bapak sedikit mau bertanya, ya, tentang apa yang kalian simak tadi, ya, yang kalian ingat, ya, yang kalian ingat. Nah, coba siapa yang mau duluan? Tadi penampilan video pembelajaran tadi itu yang pertama tentang apa? Video pembelajaran tadi di depan yang kalian lihat itu, yang kalian simak itu tentang iman kepada. Terus apa isinya lagi? Ada yang paham nggak? Ingat nggak masih? Tentang ada sifat-sifat malaikat. Terus apa lagi? Ada nama-nama malaikat tadi disebut di video pembelajaran. Ada lagi? Ada awal mulanya malaikat itu diciptakan. Terus apa lagi? Ada tugas-tugas malaikat yang disebutkan. Nah, ada hikmahnya enggak? Disebut tadi. Ada kan? Ada yang salah satunya yang bisa menyampaikan? Menjauhi larangannya, bisa menjauhi larangannya, ya. Salah satunya. Terus yang kedua ada enggak hikmahnya? Banyak tadi 10 tadi. Ayo, ada yang bisa satu? Apa tadi? Ingat-ingat aja. Apa? Selalu bersyukur dan melaksanakan perintah Allah. Ya, itu salah satu bagian daripada hikmah iman kita kepada malaikat. Baik. Kalau memang seperti itu, kalian sudah bisa menjelaskan, ya, tentang iman kepada malaikat, ya. Tadi Bapak tanya jawab tadi, nah, maka Bapak akan sedikit mau menyampaikan ke masalah tujuan pembelajaran yang akan kita kerjakan, ya, yaitu
Ya, silahkan disiapkan buku tulisnya secara berkelompok. Bapak berharap kalian bisa mengerjakan ya lembar kerja yang akan Bapak berikan ya, yang berkenaan dengan materi ya, yang berkenaan dengan materi di depan tadi. Ada Pak? Ya? Buku tulis juga biasa. Yang satu lembar aja. Ya, ini kalian bisa mengerjakan kembali lembar kerjanya yang disalin ya. Dikerjakan di kertas atau di buku tulis kalian ya. Di buku tulis kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang Bapak berikan. Silakan dikerjakan secara berkelompok, harus selesai. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan untuk bisa membacakan hasil kerja kelompok kalian ya, di depan masing-masing perwakilan dan apa, satu kelompok 2 orang maju atau 3 orang boleh ya. Bapak mempersilahkan untuk bisa maju satu-satu kelompok atau mewakili kelompoknya untuk bisa mempresentasikan hasil daripada pekerjaan kelompoknya yang mau duluan. Nah, yang sudah siapa? Ya? Hah? Kan mau menyampaikan hasil kelompok kan? Perwakilan 2 orang, satu kelompok 2 orang maju. Ya baca, jangan baca. Siapa yang duluan? Ya.
3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Apakah nanti mewakili 2 orang mewakili? Ya. Ya, silakan yang mau presentasi di depan kelas untuk mewakili kelompoknya. 2 orang, 1 ke kelompoknya mewakili depan. Dia sini. Dia 2 orang mewakili. Tepuk tangan dulu. Sudah menyampaikan materinya hasil kelompoknya dari kelompok dia. Untuk selanjutnya kelompok yang lain. Siapa yang duluan? Ya, lanjut. Silakan kelompok dari ya, silakan dibuka, kemudian perkenalkan nama sudah dibaca, kemudian silakan membaca. Ya. Allah SWT terbuat dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah manusia menguji Ya, lanjut. 2. Sifat-sifat malaikat diantaranya selalu menentang perintah Allah, berpatuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu makan dan minum, dia menghindari hawa nafsu. Jawabannya dia. Fenomena dunia al-mustam pada gambaran dan jadinya hari kiamat Allah Subhanahu wa taala malaikat Tolong disimak ya, yang lain ya. menghancurkan alam semesta ini. Malaikat tersebut adalah jawab Israfil. Iya. Lanjut. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Semua itu akan dicatat oleh malaikat C, Raqib dan Atid. 5. Berikut ini yang merupakan perbedaan antara malaikat dengan manusia adalah A. Manusia memiliki hawa nafsu sedangkan malaikat tidak. Iya, terima kasih. Silakan ikuti. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah menyampaikan tadi. Terima kasih kelompok yang sudah menyampaikan tadi dengan jelas ya. Baik, kita sudah masuk ke refleksi tadi, di penutupan tadi. Jadi sedikit Bapak akan menutup sebelum ditutup ya. Bapak berharap kalian setelah belajar dari awal sampai detik ini kalian sudah mempelajari tentang iman kepada malaikat ya. Diharapkan kalian sudah bisa mampu memahami tentang malaikat. Kemudian kita tutup ya dengan berdoa. Silakan yang mau memimpin. Doa dimulai. Berdoa. Amin. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru.